Alinka Ramadhani, Andika Pratama, Bella Paramutia, Farel Pareji Haryanja, Kirana Dias Monsani, Muhammad Aksa Alfaris, Muhammad Jikri, Melisa, Reza Ayu Anjani, Jihan Jaskia, Jolian Saputra, Muhammad Jikri, Saprida Minanda, dan sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu wajib.
Sapi, yang ini apa nak? Kambing, yang ini? Kuda. Ada sapi, ada kambing, ada kuda. Kemudian kita semalam itu belajar tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Siapa yang tahu? Ya. Teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar atau majalah. Iya, jadi teks non fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kalau dongeng teks non fiksi atau bukan? Apa? Bukan kan? Kalau dongeng itu bukan termasuk contoh teks non fiksi. Kemudian kita akan memasuki materi ini. Materi yang pertama tentang pokok pikiran pada teks non fiksi. Seperti yang kalian ketahui tadi bahwa teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non fiksi itu dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non fiksi itu adalah karya ilmiah, skripsi, buku, jurnal, biografi, dan lain-lain. Kemudian cara menemukan pokok pikiran pada teks non fiksi. Sebelum ini Miss akan menjelaskan tentang pokok pikiran. Siapa yang tahu pokok pikiran itu apa nak? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Nah, dengarkan ya kalau ada yang tahu ya. Jadi pokok pikiran itu adalah ide utama dalam sebuah paragraf, yang menjadi pokok utama pembicaraan di dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, di layar proyektor ini Miss akan menerangkan tentang cara menemukan pokok pikiran pada teks non fiksi. Itu ada 4. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi kalau ada sebuah teks non fiksi, itu kan paragrafnya ada banyak kan? Bisa sampai 4 atau 5. Jadi kalian harus membaca seluruhnya dalam sebuah paragraf itu. Kalau tidak bacanya itu tidak selesai, berarti tidak menemukan kan pokok pikiran itu kan. Terus yang kedua itu perhatikan kalimat awal, kalimat akhir, kalimat awal dan kalimat akhir dan awal paragraf. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Tadi paragraf itu kan ada kalimat awal, kalimat akhir, kalimat awal dan kalimat akhir. Kalimat awal itu namanya deduktif. Kalimat akhir namanya induktif. Kalimat awal dan akhir itu namanya deduktif, induktif. Siapa yang mau bertanya tentang pokok pikiran pada teks non fiksi? Ada nggak yang kurang paham? Tidak ada? Sudah paham? Nah, kalau semuanya sudah paham, ayo kita baca teks non fiksi yang ada di monitor ini. Judulnya apa nak? Jenis-jenis ekosistem. Judulnya ini adalah jenis-jenis ekosistem. Siapa yang mau baca paragraf pertama? Kirana? Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kirana coba ulangi bacanya buat Rah. Coba. Siapa yang mau membaca teks non fiksi pada monitor ini? Siapa nak? Kirana
darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Oke, nah tadi teman kamu sudah membacakan paragraf ini. Nah sekarang bisa akan menjelaskan cara menemukan pokok pikiran. Tadi pokok pikiran itu adalah ide utama yang ada dalam sebuah paragraf. Nah tadi sudah dibaca semuanya kan? Nah kemudian mana pokok pikiran pada paragraf ini? Di awal atau di akhir? Di mana? Di awal. Coba bacakan di awal. Coba. Pada dasarnya ekosistem yang ada di bumi dapat menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke, itu adalah pokok pikirannya berada di awal paragraf. Namanya adalah deduktif. Apa namanya, Nak? Deduktif. Nah, yang paragraf 2, siapa yang mau membaca? Saya Min. Ya, coba baca, Nak. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup air, sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah lambang ekosistem air asin. Contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Oke, nah. Jadi paragraf ini pokok pikirannya berada di awal atau di akhir? Ya, di awal. Siapa yang mau menyebutkan pokok pikirannya? Mbak Anjani. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Oke, nah sekarang perhatikan semuanya. Anak-anak nih. Nah, ini adalah teks non fiksi berjudul jenis-jenis ekosistem. Ada 2 paragraf. Miss mau tanya kepada anak-anak Miss, siapa yang dapat Bentar ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Ini adalah teks non fiksi berjudul jenis-jenis ekosistem. Miss mau tanya kepada semua anak-anak Miss, apa pokok pikiran pada teks non fiksi paragraf pertama? Siapa yang tahu pokok pikiran pada teks non fiksi di paragraf pertama? Coba Anjani sebutkan ya, Pak. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Iya, beri tepuk tangannya, Nak. Yang dikatakan Anjani tadi benar. Di paragraf pertama, teks non fiksinya ada di awal paragraf. Namanya adalah deduktif. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, selanjutnya siapa yang mau menjawab apa pokok pikiran pada teks non fiksi paragraf kedua? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Bella, jawab yang kuat. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah lambang ekosistem air asin. Contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam berbagai
pikiran pada teks non-fiksi ini? Ada? Sudah paham semua? Kalau semuanya sudah paham, ayo semuanya perhatikan ke depan. Miss akan menayangkan sebuah video tentang materi yang kita pelajari. Perhatikan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar materi untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, berikut ini adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan pada ekosistem buatan, contohnya adalah sawah dan bendungan. Anak-anak, ekosistem air tawar itu contohnya danau, kolam, dan sungai. Sedangkan ekosistem air asin contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Selanjutnya, berikut ini adalah ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda ya anak-anak. Berikut ini ekosistem hutan hujan. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Selanjutnya, ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Selanjutnya, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas pada ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Berikutnya, ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini ya. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malang lainnya. Selanjutnya, ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rentanya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas,
seperti angsa dan bebek. Berikutnya, ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Nah, anak-anak, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivor, dan omnivor. Anak-anak, berikut ini adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, herbivora. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Selanjutnya, kelompok karnivora. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk mengobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Selanjutnya, kelompok omnivora. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orang utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat tuh. Udah? Nah sekarang lipat tangannya. Tadi anak-anak ini sudah memperhatikan dan mendengarkan tentang video pembelajaran materi
Udah diperhatikan? Nah, jenis-jenis ekosistem ada berapa? Ada dua. Yang pertama ekosistem alami dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem alami ini adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Contohnya ekosistem air, ekosistem darat. Ekosistem air itu terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Yang kedua itu ekosistem darat, terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra dan taiga. Yang kedua itu adalah ekosistem buatan. Ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Contohnya apa? Sawah dan bendungan. Iya, contohnya sawah, bendungan. Kemudian ada ekosistem air tawar. Contohnya apa, Nak? Sungai. Ekosistem air asin contohnya apa? Ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Sudah paham? Ada tidak yang mau bertanya tentang materi ekosistem? Tidak ada? Sudah paham semua? Kemudian kita akan memasuki materi yang selanjutnya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan hewan tadi kan ada dua, tumbuhan dan hewan lain. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada tiga, karnivora, herbivora, dan omnivora. Herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Karnivora itu apa, Nak? Siapa yang bisa jawab? Apa itu karnivora? Karnivora, Nak. Hewan bermakan daging. Coba saya ready ya. Siapa yang bisa menjawab apa itu karnivora? Tunjuk tangan. Hewan bermakan daging. Iya, hewan yang memakan daging. Kalau omnivora itu apa? Hewan bermakan daging dan tumbuhan. Iya benar, hewan yang memakan daging dan tumbuhan. Dan selanjutnya perhatikan gambar yang ada di proyektor ini. Ada dua gambar hewan. Gambar hewan yang pertama namanya hewan apa? Harimau. Yang kedua hewan apa? Harimau makanannya apa? Berarti kalau harimau makanannya daging termasuk jenis hewan Karnivora. Ya, karnivora. Kalau gambar yang kedua, gambar apa tadi? Kuda. Kuda. Jenis makanannya apa kuda? Rumput. Berarti kuda termasuk jenis hewan apa? Herbivora. Apa? Herbivora. Herbivora. Selanjutnya, perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar? Nah, dari gambar pertama dan gambar kedua, apa perbedaannya? Kalau gambar yang pertama dia, coba siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Coba Bella apa? Coba Bella, yang kuat ya, yang kuat. Perbedaannya. Saya
Nah, dikerjakan ya nak.
Ini kan, ini pikiran utama, informasi penting. Yang ini, mana ini? Ini, pindahkan di sini. Kelompok hijau ada kendala, nak? Sudah paham? Ya, itu sampai menentukan pikiran utama ya? Diisi ya. Ini juga. Yang ini gambar harimau tadi kan? Ini gambar kerja ya. Buat sini harimau memakan daging, juga memakan tumbuhan. Dia rumput kan tumbuhan. Kita sudah siap? Ini gambar apa kirana? Harimau. Harimau. Ini gambar apa Jikri? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau harimau makannya apa? Iya. Kuda makannya apa? Sampai informasi penting ya? Tulis ya. Ada apa Jo? Ikut serta di perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Jelaskan hasil yang kamu temukan terhadap dua gambar tersebut. Jawab. Baru yang ini. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting. Itu ya. Ya, dan soal yang ini. Yang ditulis ini jawabannya. Paham kan? Habis itu nanti nih, ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya. Ini ada di sini. Itu ya. Jawabannya yang mana? Ini. Ayo kamu tentukan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Kan? Ini tadi ini. Ini nama hewan. Nama hewan. Yang ini nanti sampai baca ini nama hewan.
kelompok hewan. Ya, kelompok hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, lihatin ya. Sini nak. Ini nama hewan, jenis makanan, kelompok hewan berdasarkan ya. Mana? Ini pertanyaan. Ini jadi jawaban. Apa contoh hewan karnivora? Ini bisa kamu baca. Enggak, kalau kita bisa baca. Sudah siap, Nak? Sudah, Miss. Lampu merah udah? Sudah. Kelompok ini udah siap? Sudah? Anak-anak nih, sudah siap mengerjakan yang KPD-nya? Ayo siapa yang mau maju presentasikan dulu? Sambungkan aja per jeda. Sambungkan aja. 5136. 5136. Udah, geser lagi nak. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok unik akan mempresentasikan
Berdasarkan bacaan tentang jenis ekosistem, temukan pikiran utama dan setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Pikiran utama. Pada dasarnya ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan darat. Pikiran utama. Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Informasi penting. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah tembang. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan tropis, sabana, padang rumput. Ekosistem darat dibedakan curahan hujan dan iklimnya. Ekosistem padang rumput memiliki curahan hujan yang lebih rendah. Gurun merupakan ekosistem yang paling besar. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah. Taiga adalah hutan yang tersusun atas jenis tumbuhan. Tuliskan pertanyaan di tempat yang tersedia di halaman yang mengikuti arah untuk lalu menggunakan kata-katanya yang tepat dari ejaan bahasa Indonesia yang sempurna. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban dengan dari kegiatan pada hari ini. Tuliskan 3 golongan hewan berdasarkan makanannya. Apa saja yang dimaksud dengan karnivora? Apa saja yang dimaksud dengan karnivora? Oke, sudah. Kelompok kuning sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain ada yang mau ngasih masukan atau saran? Siapa yang goyang-goyang? Iya, berarti kalau presentasi berdirinya harus tegak. Ya. Terus ada lagi? Ada bis, saran? Gimana, Jo? Suaranya kurang kuat. Oke, suaranya kurang kuat. Nanti diperbaiki lagi ya. Demikian ya hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini gantian ya. Orang ini nggak nampak. Nggak ada yang duduk di sini. Yang duduk di sini. Nggak nampak, nggak ada yang duduk di sini. Perhatikan di depan, kelompok kuning akan mempresentasikan. Coba anak-anak Miss perhatikan di depan, kelompok merah akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan
Sendiri ya. Namanya ditulis di atas. Ini nama.
Selanjutnya